Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnamawati dengan NIM 1062300016. Di video kali ini saya akan kembali menjelaskan sedikit materi mengenai asas-asas hukum, dan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari hukum pidana dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Aiman SMH. Baik, materi pertama kita akan mulai dengan pengertian asas hukum. Sebelum membahas asas hukum, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan asas dan prinsip. Dalam tesaurus, bahasa Indonesia memberi arti untuk kata asas adalah sebagai dasar, alas, fondasi, fundamental, hakikat. Sedangkan kata prinsip dimaknai sebagai asas dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, pandangan, dan pendapat. Kamus Hukum memberikan pemaknaan asas itu sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari yang adanya sesuatu norma hukum. Nah, sedangkan prinsip itu adalah norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal, mutlak, serta kekal. Nah, berdasarkan penjelasan sedikit tadi itu dapat dikatakan bahwa asas dan prinsip memiliki makna yang sama. Keduanya dimaknai sebagai dasar dari suatu hal tertentu, di mana keduanya juga bersifat abstrak. Asas hukum umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkret. Asas hukum adalah prinsip yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum. Nah, itu tadi adalah sedikit pengertian mengenai asas hukum. Lalu materi kedua mengenai asas legalitas. Asas legalitas ini adalah asas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang mana bunyi dari pasal tersebut adalah tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan-kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang. Berlakunya asas legalitas ini adalah untuk memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana dari Jerman, merumuskan asas legalitas secara mantap. Dalam bahasa Latin itu ada 3. Yang pertama itu adalah nulla poena sine lege, yang mana artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua, nulla poena sine crimine, yang mana artinya itu adalah tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Lalu yang ketiga itu adalah nullum crimen sine poena legali, yang mana artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Nah, itu tadi adalah pengertian mengenai asas legalitas. Nah, bagaimana tujuan dari asas legalitas ini? Tujuan asas legalitas itu yang pertama itu adalah untuk memperkuat adanya kepastian hukum. Yang kedua itu adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga itu adalah memperkokoh penerapan the rule of law. Nah, itu tadi adalah pengertian dan tujuan dari asas legalitas. Lalu materi ketiga mengenai asas retroaktif dan kaitannya dengan asas non-retroaktif. Asas retroaktif adalah prinsip yang memungkinkan suatu undang-undang berlaku surut, yaitu diterapkan terhadap peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan. Sedangkan asas non-retroaktif adalah prinsip yang melarang undang-undang berlaku surut, artinya undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang itu diundangkan. Nah, asas retroaktif dan asas non-retroaktif ini adalah prinsip hukum yang berlawanan, terutama terkait dengan penerapan undang-undang terhadap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, lalu ada namanya asas dualistis. Ini adalah prinsip dalam ilmu hukum yang menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sebagai duta sistem hukum yang terpisah dan tidak langsung saling terkait.
Contoh penerapannya adalah ketika suatu negara meratifikasi perjanjian internasional, negara tidak perlu membuat undang-undang nasional yang sesuai agar isi perjanjian itu dapat berlaku di dalam negaranya. Nah, lalu ada yang namanya juga asas nasional pasif dan asas nasional aktif. Asas nasional pasif adalah asas yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing jika korban dari tindak pidana tersebut adalah warga negara dari negara itu. Sedangkan asas nasional aktif adalah asas yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh warganya dimanapun tindak pidana itu terjadi. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan mengenai asas-asas hukum. Asas-asas hukum pidana ini adalah landasan penting bagi sistem hukum pidana di Indonesia yang memberikan batasan asas-asas hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini. Sekian sedikit materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.